Puji Tuhan, saudara sekalian, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Biarlah firman Engkau bisa menguatkan kami Tuhan. Dan Tuhan merubah kami menjadi lebih sempurna Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Rasul Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, inilah ayat yang luar biasa, bahwa Rasul Paulus mengatakan kita harus mau sering uji kita sendiri. Nah, Yesus menjelaskan bahwa pada hari terakhir akan ada banyak orang yang berpikir mereka akan memasuk ke kerajaan surga, namun ternyata tidak, karena Tuhan tidak mengenal mereka. Di Matius 7 ayat 21 mengatakan itu. Jadi apa artinya? Yaitu banyak orang yang merasakan dia itu baik, dia itu pinter, dia itu cinta Tuhan. Tapi mereka melayani dengan kedagingan. Sebenarnya mereka orang yang mengusir setan dan banyak nubuat, banyak mengadakan mujizat di demi nama Tuhan. Dan mereka makan dan minum bersama dan telah menjadi pendengar ajarannya. Tuhan tidak menyangkal apa-apa saja yang telah mereka lakukan. Namun sejalan dengan itu, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani kepercayaannya. Saudara sekalian, ingat bahwa kita jangan membangun rumah itu, mendirikan rumah itu di atas pasir. Yang ketika ditempar hujan, banjir dan angin segera berubah. Nah, mengikuti Kristus tidak bisa setengah-setengah. Ingat kisah orang kaya, ya, yang bertanya pada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus memberi jawab semua perintah-perintah Allah. Dan orang itu kembali menanggapinya bahwa semuanya itu telah ia turuti sejak ia muda. Tetapi Yesus memberi tahu satu hal lagi, yaitu pergilah, jualah apa yang kau miliki dan belikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nyatakannya orang kaya itu kecewa dan pergi dengan sedih. Nah, di dalam cerita ini, orang kaya mulutnya mengatakan dia lakukan ini, tapi dia lebih cinta kekayaan dia, uang dia, daripada ikut Tuhan. Begitulah yang dikatakan Rasul Paulus, ujilah dirimu sendiri. Jangan kita seperti orang kafir yang hanya anggap Kristen itu adalah agama. Kita harus merekat bersama dengan Tuhan Yesus, memiliki Yesus di dalam hati kita. Nah, yaitu satu hal, Yesus benar-benar kadang-kadang membongkar motivasi ya kita ikut dia. Jangan kita ikut Yesus itu mempunyai motivasi yang tidak murni. Jujur di hadapan Tuhan, minta Tuhan Yesus tolong uji hati kita. Apakah kita ada menyimpang ke kiri ke kanan? Kalau iya, Tuhan, bawalah aku kembali kepada Engkau. Tuhan, tolonglah aku. Saudara sekalian, mari usahakanlah diri kita supaya sempurna. Dengan iman sejati, kita meresapi kasih yang sejati dari Yesus, ya, yang ditunjukkannya kepada kita secara sempurna dalam kematian dia di kayu salib. Dengan iman kita percaya, Tuhan, aku cinta Engkau, aku mau melayani Engkau, aku mau serahkan hidup saya semuanya pada Engkau. Tolonglah aku Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita, saya sering mengatakan, entertain kedagingan kita, yaitu kita membiarkan kedagingan kita menjadi raja di dalam kehidupan kita.
Kita mau menyandar kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita, menguatkan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Ya, tiap hari kita mau uji hati kita. Kalau tidak benar, kita minta Tuhan tolong. Tidak benar, kita usahakan membawa diri kita dekat dengan Tuhan, dengan dekat dengan gereja, dengan saudara seiman, dengan pendeta. Ya, supaya kita bisa kuat di dalam Dia. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Tuhan, ampunilah kami, dan Tuhan lindungilah kami supaya kami menjadi anak Engkau yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.